Selamat malam teman-teman semua, baik yang ada di studio di Jakarta maupun ada di berbagai tempat ya. Kita berjumpa kembali di dalam webinar yang diselenggarakan oleh Persaudaraan Matahari. Teman-teman yang baru bergabung, yang sebelumnya belum pernah kenal dengan Persaudaraan Matahari, boleh juga memperkenalkan diri, bisa ditulis di kolom chat ya. Baik, teman-teman semua, hari ini tema kita gimana ya menyebutnya ya? Kategorisasinya itu tema yang populer ya. Tema yang cukup umum dibicarakan di dunia luar ya, tentang kesehatan mental dan kaitannya dengan meditasi. Wah, ini ada yang maksa langsung ke materi, kakak sudah malam. Aduh. Kita sebetulnya standarnya memang 18.45 ya. Kalau telat 1-2 menit itu ya lumrah lah. Saya dandannya agak lama tadi ya. Tapi seperti biasa juga kita nanti meditasi bisa 45 menit sendiri. Nah, ini bisa bertahan nggak nih yang ngomong begini? Nah, biasanya kabur kok. Diajak meditasi kabur biasanya. Ya, saya meditasinya agak saya geser lah ya. Kita akan bahas dulu beberapa hal ya, supaya teman-teman yang baru bergabung atau baru beberapa kali mengikuti webinar kita bisa mengerti sebetulnya apa konteks pentingnya pembahasan kita kali ini. Mengerti betul apa sebetulnya yang hendak kita sampaikan sebagai sebuah pesan utama ya. Dan tentu saja juga nanti bisa lebih mengerti bagaimana cara meditasinya ya, karena memang kali ini kan kita bicara tentang meditasi dan kesehatan mental ya. Baik, teman-teman semua, begini. Saya memulainya dengan sebuah cerita. Cerita yang berangkat dari pengalaman yang otentik. Dulu saya punya asumsi kalau orang belajar meditasi, belajar spiritual, belajar yang kalau orang Jawa bilang itu mengolah rasa, ya, maka hasilnya adalah orang pasti menjadi santun, menjadi sangat baik hatinya, menjadi penuh kasih. Ya. Itu asumsi saya. Prakteknya atau pada faktanya, asumsi saya ini tidak sesuai dengan kenyataan. Ya. Jadi saya juga berkaca pada diri saya sendiri. Di fase-fase awal ya, di mana saya bermeditasi, menekuni spiritualitas ya, menjalankan berbagai laku atau metode untuk bertumbuh kesadaran gitu. Karena caranya salah, maka bisa dikatakan sebetulnya saya malah mengidap sakit mental. Jadi indikatornya adalah makin emosional, ya, makin halusinatif. Ya. Dan kalau kita bicara tentang ilusi, itu cuma berganti objek aja. Lalu saya tengok kanan kiri. Apakah orang-orang yang saya kenal sebagai teman saya ya, yang belajar meditasi, praktik meditasi, menjalankan laku spiritual juga seperti yang saya asumsikan ya. Ternyata juga tidak ya. Jadi misalnya gini, saya membuat sebuah komparasi ya. Sebelum saya terjun di dunia meditasi ini kan saya banyak mencicipi lah ya yang namanya menu-menu religi gitu. Misalnya dibandingkan dengan kumpulan teman-teman saya di masjid gitu ya, yang dulu ketika itu mulai saya kenal dan aktif gitu ya ketika SMA. Kalau pakai bahasa awam ini, teman-teman saya dulu itu yang di masjid yang suka bareng-bareng kita sholat apa gitu, itu jauh lebih baik,
lebih tulus dalam menolong ketimbang yang saya temui di dunia meditasi dan spiritual. Itu kalau pakai bahasa awam itu kurang lebih begitu. Ya. Jadi kesimpulannya adalah menjalankan laku meditasi dan spiritual belum tentu membuat orang kemudian menjadi lebih baik, lebih harmoni, lebih sehat secara mental. Ya. Nah, bahkan ada kasus-kasus ekstrim, ya, orang bermeditasi karena kemudian bersinggungan dengan dunia metafisika yang dia sendiri tidak mengerti, yang dalam bahasa kita disebut sebagai dunia alam bawah, ya. Orang malah kemudian menjadi sangat terjebak dalam halusinasi, sibuk dengan dramanya, ya. Licik tetap licik, saat yang sama juga makin penuh ketakutan, ya. Apalagi kalau kemudian memang betul-betul dia, kalau istilah umumnya ditemploi gitu ya, ditemploi sama makhluk-makhluk alam bawah itu. Ya beneran memang jadi kayak orang gila karena jadi penuh ketakutan sendiri. Ya. Jadi ringkasnya adalah tidak selalu ada hubungan yang linier antara meditasi dengan kesehatan mental. Teorinya adalah bermeditasi mestinya membuat mental kita makin sehat. Prakteknya tidak begitu, ya. Dan itu saya baru kemudian mengerti, ya, kenapa bisa terjadi. Ya, belakangan ketika saya sendiri sudah mulai menemukan cara bermeditasi yang tepat. Ya. Kenapa meditasi tidak linier dengan proses pembangunan karakter yang keren? Tidak linier dengan proses pembangunan kesehatan mental, karena meditasinya tidak membawa dampak kepada pemurnian jiwa, tidak membawa revolusi kesadaran, tidak membawa perubahan yang signifikan pada cara berpikir dan beremosi. Malah kemudian membuat manusia itu menjadi lebih keruh secara persepsi dan secara energi. Ya. Nah, apalagi kalau kemudian orang yang masuk ke dunia meditasi dan dunia spiritual ini memang punya bakat jahat, belum tentu jadi benar. Pada beberapa kasus malah itu dikuatkan, ya. Dan itu tetap kita bisa saksikan hingga saat ini, ya. Baik ketika kita melihat ke lingkup internal kita maupun keluar gitu. Di internal kita aja, kita sebagai pengasuh itu sering geleng-geleng takjub gitu, ya. Kenapa ini orang belajar meditasi itu kok malah pada senangnya itu jadi drama queen, ya. Gitu. Kenapa menjadi rumit hidupnya? Kenapa senang sekali untuk memperbesar masalah sebetulnya bisa diselesaikan dengan segera? Kenapa banyak orang tetap licik? Kenapa banyak orang tetap manipulatif? Ya. Apalagi kalau kita kemudian melihat ke dunia luar, ya, misalnya etalasenya adalah sosmed gitu, ya. Kita gampang sekali melihat bagaimana orang-orang yang ceritanya itu juga praktek meditasi, menggeluti spiritualitas, itu kalau ngomong halunya setengah mati, nyinyirnya luar biasa, wes nggak ada kerennya. Oke, berangkat dari sinilah kemudian kita harus lebih cermat sekaligus lebih cerdas untuk memahami pola meditasi seperti apa yang membawa dampak konstruktif bagi kesehatan mental. Ya. Nah, saudara dan saudari semua, tentu saja kita harus mulai dari kesehatan mental itu apa. Orang yang sehat mentalnya itu apa. Ya. Kalau kita mengacu kepada literatur yang sudah umum, ya, orang yang dianggap punya kesehatan mental itu, ya, hidup dengan kebahagiaan, hidup produktif, ya, hidup yang memberi manfaat buat sesama.
hidup yang tidak dipenuhi dengan ketakutan, kecemasan, ya. Hidup yang secara praktis itu menunjukkan karakter yang konstruktif, tidak licik, ya, tidak jahat gitu ya. Nah sebaliknya yang disebut sebagai orang yang punya sakit mental itu ya hidup dalam penderitaan, ya, penuh ketakutan, penuh kecemasan, licik, manipulatif dan seterusnya. Nah kalau dikaitkan dengan ajaran spiritual murni yang selama ini disampaikan di Pesona Matahari, bisa disimpulkan begini. Ya. Orang yang sehat mentalnya itu adalah orang yang jernih secara persepsi, jernih secara emosi, jernih secara apalagi? Energi juga bisa. Kalau bicara tentang jernih secara emosi itu berarti dia bebas dari yang namanya luka batin sama watak angkara. Ya. Jadi orang yang tidak sehat mentalnya adalah orang yang penuh luka batin dan penuh watak angkara. Dan persepsinya ilusif. Dia terjebak dalam delusi, halusinasi, ilusi. Ya. Sebetulnya rumusnya sudah jelas. Kalau orang menjalankan praktek meditasi yang tepat, tentu orang akan semakin sehat mentalnya. Orang akan mencapai di tataran puncak dalam kesehatan mental. Ya. Saya kemudian melihat ya, kalau orang itu betul-betul menjalankan teknik meditasi yang diajarkan di Persaudaraan Matahari, di mana tekniknya adalah memberi perhatian yang penuh kepada apapun yang sedang dihadapi. Porosnya adalah betul-betul memberi perhatian kepada aliran nafas yang natural. Betul-betul dengan memperhatikan secara penuh itu bisa merasakan aliran nafas yang natural, bisa merasakan kasih yang murni di setiap tarikan dan hembusan nafas, bisa menyadari bahwa di dalam nafas itu ada anugerah yang nyata, bisa merasakan dan menyadari bahwa di setiap tarikan dan hembusan nafas semua orang dikasihi dan diberi anugerah yang nyata oleh Tuhan yang Maha Esa. Ya. Dan kemudian dengan betul-betul memberi perhatian kepada aliran nafas, bisa masuk ke dalam diri, menyadari keterhubungan dengan yang ilahi di relung hati. Dari situlah kemudian mengalami yang disebut sebagai pemurnian. Pemurnian persepsi, pemurnian energi, pemurnian karma. Ya. Dan pemurnian pada semua aspek pokoknya. Ya tentu itu pasti akan membuat orang kemudian terbantu untuk mengatasi masalah-masalah kesehatan mental. Tapi kalau hanya terkesan rajin meditasi, memang kelihatan prakteknya gitu ya. Jadi meditasi formalnya diintensifkan. Sehari bisa 7 kali, bisa 8 kali gitu ya. Tanpa kualitas hening yang baik, itu sebetulnya nggak ngefek. Secara faktual tidak terjadi pemurnian jiwa. Secara faktual tidak terjadi keterhubungan dengan sumber kekuatan pemurnian jiwa di dalam diri. Nah, ringkas cerita, berita gembiranya adalah saya bisa melihat bagaimana orang-orang yang menjalankan meditasi dengan benar betul-betul layak kemudian menjadi contoh yang nyata. Orang-orang yang punya kesehatan mental yang tinggi ya. Orang-orang yang pikirannya jernih, emosinya jernih, yang menemukan makna hidup, yang bisa bahagia, yang bisa melepas segala sisi gelapnya sehingga bisa berperilaku yang harmoni ya.
Faktanya adalah saya memang melihat dengan nyata teman-teman yang sis meditasi yang tadinya suka pencitraan menjadi lebih otentik dalam berperilaku. Yang tadinya bingungan menjadi lebih tough, lebih tangguh, ya, bisa memilih langkah tindakan yang membawa kepada pemenuhan makna hidup. Orang-orang yang tadinya ceroboh, sembrono itu kemudian bisa betul-betul bersikap hati-hati dan kemudian tindakannya membawa kepada keselamatan. Bahkan secara faktual, banyak contoh kasus di mana teman-teman kita yang belajar meditasi itu rusak-rusakan secara tidak hanya mental tapi juga fisikal, ya. Sampai sarafnya rusak, ya, karena banyak faktor itu tadinya, itu bisa sembuh, ya. Kita bisa kasih contoh lah teman-teman yang tadinya patah hati akut gitu, ya, itu sekarang bisa menikmati hidup. Yang tadinya sarafnya rusak gara-gara narkoba juga kemudian bisa pulih kembali dan bisa berpikir yang jernih. Orang yang tadinya sarafnya rusak gara-gara pedukunan juga sama, bisa pulih, ya. Itu berita gembira yang hendak kita sebarluaskan, ya, bahwa meditasi itu bisa membantu siapapun untuk memang mengalami mental yang sehat. Mental yang sehat dalam artian pikirannya, emosinya itu jernih, selaras, ya. Seperti itu yang bisa saya sampaikan. Nah, inilah yang kemudian akan kita perdalam. Berbeda dengan kebiasaan sebelumnya, saya mau langsung memberi kesempatan bertanya, berdialog, memberi tanggapan kepada Anda semua, ya. Anda bisa langsung sampaikan itu di kolom question and answer, ya. Silahkan. Meditasi yang saya pandu nyusul, ya. Silahkan. Oke, ini ada sebuah testimoni dari Gusti Ayu Komangtri Agustini. Terima kasih Mas Guru, saya bersyukur diberikan kesempatan belajar di PM. Sebelumnya saya mengalami depresi akut. Sekarang sudah lebih baik, walaupun belum benar-benar sehat, ya. Oke. Kita belum pernah kerjain weekend, ya. Belum pernah, ya. Jadi kayaknya hari ini kita boleh ya ngerjain weekend, ya. Weekend, kamu duduk di sini weekend. Kamu kan tadi udah saya kerjain. Sekarang saya kerjain lagi. Silakan dek weekend. Oke, begini saudara Wikan, kamu cerita aja dengan bahasa yang memang otentik, ya. Itu bahasamu, ya. Apa yang dulu kamu alami ketika awal-awal itu kamu gabung PM atau sebelum gabung PM? Suasana batinmu itu bagaimana? Ya. Ya, kan kamu dulu pernah patah hati luar biasa lah. Itu perasaanmu itu bagaimana? Gitu, ya. Terus sekarang seperti apa? Ya, dulu ketika kamu dalam kondisi yang kayak begitu itu, ya, patah hati yang akut itu, kamu kerjanya ngapain? Terus sekarang kamu punya aktivitas apa? Silahkan Dewi. Selamat malam dulu. Selamat malam. Nama saya Wikan. Usah bilang begitu. Jangan sampai gara-gara keseruan nanti kamu sakit mental lagi. Sebelum masuk PM tuh saya tuh kayak ya bingung tuh, kayak nggak ada arah, nggak ada tujuan gitulah, ya. Rasanya sih sudah, tapi belum. Terus sepanengan ya masih, ya. Sepanengan. Kamu cerita dong dulu habis patah hati itu kamu apa kerjanya? Oh iya. Yang dramatis gitu loh. Enggak. Dramatis, maksudnya sekarang enggak dramatis. Jadi tuh kayak dulu habis patah hati tuh kayak pernah pengennya tuh jalan-jalan gitu, tapi entah kemana gitu, jaraknya jauh dari, misalkan dulu saya kan dulu kerja di Jakarta, ya, di salah satu perusahaan konstruksi, ya.
Terus misalkan di waktu senggang gitu, weekend gitu, saya main kemana nggak jelas gitu. Pokoknya jalannya dari dulu saya ditinggal di Jakarta Timur, main ke Tangerang gitu, sampai ke Sasa masuk tol gitu. Padahal kamu naik motor ya? Main motor. Naik motor masuk tol. Iya. Sebentar. Kamu kan dulu kerja di BUMN ya. Kenapa keluar? Kamu dipecat atau gimana? Merasa apa ya namanya, kayak udah lelah gitu rasanya maksudnya. Hidup nggak ada arti gitu ya. Lelah gitu. Terus kamu keluar. Keluar begitu aja. Iya, memilih keluar. Padahal sekarang kalau direfleksikan sih masih bisa kalau mau bertahan di situ. Masih bisa. Karena nggak bersyukur, Mas. Oke. Terus sekarang apa yang kamu kerjakan dan bagaimana emosimu yang dominan kalau sekarang? Sewaktu ya memang suatu kerja, terus setelah resign emang saya itu suka soal warna lah, desain lah, apalah gitu. Ya memang setelah keluar pengennya menggeluti bidang itu ya, tapi tapi sih. Dan akhirnya diberi kesempatan sama Mas Guru di PM ini bekerja sebagai content creator ya, SDME ya, bikin flyer lah, video lah, walaupun masih ini ya, masih lelet ya bikin video, tapi lebih enjoy lah, lebih kayak emang itu yang pengen saya lakukan gitu. Gitu. Satu pertanyaan terakhir, dulu kamu pengen bunuh diri nggak? Enggak sih, enggak. Cuman ya dapat teman emang, terus saya menjerumuskan itu ke obat-obatan, minum yang nggak jelas itulah maksudnya. Gitu. Kau pernah begitu? Pernah minum obat macam-macam gitu? Soak dong dulu. cuman pengen relax gitu. Cuman relax tuh kamu minum obat-obatan itu. Oh alah, ikan. Oke, terima kasih. Terima kasih. Aduh. Wikan diputusin sama ceweknya zaman dulu. Oke, silakan saya beri kesempatan buat Anda semua ya untuk bercerita, memberikan tanggapan ataupun bertanya ya. Silakan sebelum kita lanjut. Mas Guru, ya ini pertanyaan. Tiap saya meditasi, saya selalu merasakan tidak nyaman. Gimana ya caranya biar saya bisa terasa nyaman dalam bermeditasi? Ya. Ini adalah kesalahan fatal dari orang-orang yang bermeditasi. Fatal tentang tujuan bermeditasi. Ya. Karena yang dicari adalah kenyamanan. Padahal meditasi yang benar tidak memberikan jaminan kenyamanan. Meditasi yang benar itu membantu Anda untuk mempurifikasi diri, memurnikan jiwa raga, memurnikan pikiran, perasaan, energi, dan seterusnya. Pada situasi di mana Anda sebelumnya telah merusak diri Anda sendiri, ketika Anda selama ini hidup dengan cara yang salah, meninggalkan jejak dosa di dalam diri, apalagi kemudian Anda sering melakukan tindakan-tindakan yang menarik jeratan kuasa kegelapan. Apalagi kalau kemudian Anda penuh dengan luka batin, penuh dengan watak angkara. Meditasi tidak akan pernah membuat Anda jadi nyaman secara otomatis. Bahkan ketika Anda meditasi dalam kondisi seperti itu, ya kondisi diri yang keruh, Anda akan terobok-obok, Anda akan sangat tidak nyaman. Ndase iso ngeluh kalau bahasa Jawanya. Kepalanya tuh bisa mumet, tuing-tuing gitu ya. Emosi bergolak, tidak ada nyaman-nyamannya. Nah, kesalahan orang adalah kemudian kabur. Tidak mau melanjutkan meditasinya. Atau cari-cari meditasi yang penting nyaman. Kenyamanan itu hanya akan datang kalau Anda telah tuntas memurnikan jiwa, dan itu prosesnya bisa panjang. Saya dalam belasan tahun belajar meditasi ya,
merasakan meditasi nyaman itu bisa dihitung dengan jari sebetulnya. Karena dalam banyak kasus, ya, memang nggak menyamankan. Ketika harus mengalami fase pembersihan, mengalami proses di mana saya mengeluarkan segala luka jiwa yang tadinya terendapkan. Nggak nyaman. Bahkan ketika sudah mengalami fase pencerahan pun, jangan disangka meditasinya selalu seperti kita hidup di surga yang nggak ada challenge sama sekali gitu ya. Ya, selalu damai, ya, bisa terbang kayak kemana. Nggak begitu juga. Ya. Jadi ini yang bermasalah adalah persepsi Anda tentang meditasi. Anda hendak menjadikan meditasi sebagai wahana pelarian diri. Kalau mau nyaman nggak usah meditasi Pak, tidur Pak. Kalau bisa, masalahnya juga banyak orang tidak bisa tidur karena insomnia kan. Ya kayak ikan aja minum obat. Resikonya tambah rusak sarafnya. Ya. Karena hidup memang bukan untuk mencari kenyamanan kalau kita masih belum bisa menyelesaikan masalah-masalah kita yang fundamental. Ini bapaknya dianggap nih sadis komentarnya ke Wikan. Bicara jangan nurusin kamera aja deh. Hanya mangus. Oke lah kalau begitu besok saya akan beri kesempatan Wikan banyak bicara. Baik, kita lanjut ya, ada pertanyaan berikutnya. Baik, ini dari Paulinus. Saya mengalami trauma bahkan cemas yang berlebihan. Entah dalam menghadapi masalah kecil maupun masalah yang besar. Jadi saya punya hidup kayak tidak terarah dan ngawur. Bahkan setiap hari selalu didampingi grogi, cemas, berlebihan. Sampai sekarang saya belum sembuh dari masalah itu. Mungkin guru ada solusi untuk menghilangkan masalah ini. Ya. Kalau Anda datangnya ke psikiater, ya solusinya pasti itu. Dikasih obat. Obat untuk mengontrol ya hormon-hormon yang muncul di dalam diri Anda. Ya. Obat yang membuat Anda nanti terkesan bisa tenang, ya. Oke, tapi saya bukan psikiater ya. Saya adalah guru meditasi, maka solusinya akan berbeda. Ya, begini. Tetap ya, siapapun yang mengalami kecemasan, ketakutan ya, harus mengerti bahwa pangkal masalahnya ada di dalam pikiran Anda sendiri. Anda yang gagal dalam mengelola pikiran, sehingga itu kemudian memicu munculnya hormon-hormon yang membawa kepada kecemasan, ketakutan. Jadi pikiran itu punya korelasi dengan emosi. Emosi itu kondisi hormonal. Kondisi hormonal yang dipicu oleh cara berpikir tertentu. Ya. Nah, lebih detail. Orang yang penuh ketakutan, penuh kecemasan, itu pasti dasarnya karena sering menghayal. Sibuk dengan sebuah prasangka. Memprasangkai apapun yang sebetulnya belum terjadi. Sibuk melihat ke masa depan, membayangkan apa yang akan terjadi. Misalnya gini ya, ini lagi kerja, itu udah mikir, nanti kalau saya sampai kena PHK, gimana hidup saya? Kalau saya kena PHK, saya tidak akan punya uang lagi untuk membayar cicilan rumah. Kalau saya tidak bisa membayar cicilan rumah, saya akan terusir dari rumah ini. Bagaimana nanti kata tetangga? Betapa malu hidup saya ketika saya tidak lagi punya rumah. Cemas apa enggak? Cemas. Kejadiannya udah terjadi belum? Belum. Ya, jadi sama aja ya, misalnya orang punya pasangan. Ya, lalu dia bersibuk ria dengan pikirannya. Ya. Karena dia baru membaca status di Facebook. Ya. Yang namanya pasangan itu
kalau nggak hilang diambil malaikat, diambil orang lain kan? Ya. Pernah baca nggak status begitu? Oh, masa Glenn nggak pernah baca? Kamu kan pakar di dunia kayak begitu, Glenn. Pasangan itu cuma dua kemungkinannya. Kalau nggak diambil malaikat, itu mati namanya. Ya, itu bahasa orang umum kan begitu. Yang kedua ya, kalau kamu misalnya cowok punya cewek, ya ceweknya diambil cowok lain. Gitu. Cuma dua kemungkinannya. Nah, karena dia percaya sama konten sosmed itu, dia presisikan ke dalam kehidupannya. Waduh, iya ya. Kalau cewek saya mati nanti saya gimana? Saya pasti kesepian. Ya, atau kalau yang ini cewek, kalau cowok saya diambil sama cewek lain gimana ceritanya? Belum kejadian itu, tapi sudah membayangkan apa yang akan terjadi. Dan tentu saja dampaknya adalah kemudian menjadi cemas sendiri, takut sendiri. Ya. Nah, Pak Paulinus, kalau Anda mau benalar dengan sehat, sebetulnya yang membuat Anda ketakutan itu apa sih? Kebanyakannya bayangan Anda sendiri. Kebanyakan adalah apa yang Anda persangkai, yang faktanya belum tentu terjadi. Lalu bagaimana solusi buat orang-orang yang bermeditasi? Bermeditasi itu membawa setiap orang kepada dua kondisi. Satu, perhatian penuh kepada masa kini. Makanya orang bermeditasi itu bukan hanyut dalam kenangan, tidak juga hanyut dalam hayalan atau imajinasi, tapi memberi perhatian penuh, mengobservasi penuh momen saat ini dimanapun kita berada, memberi perhatian penuh pada apa yang sedang kita alami, yang sedang kita jalani dan hadapi. Ya. Yang sering membuat kita jadi galau sendiri adalah ketika kita hanyut dalam kenangan maupun hanyut dalam bayangan. Tapi kalau kita memberi perhatian penuh kepada momen saat ini di sini, merasakan betul anugerah yang nyata, yang muncul adalah rasa syukur. Nah, yang kedua, meditasi itu membawa kita kepada sikap kepasrahan total. Kita pertama-tama merasakan bahwa hidup itu sebetulnya penuh dengan anugerah, apapun masalah yang kita pikir kita hadapi. Kita menjadi berterima kasih, bersyukur. Lalu juga kita memang secara realnya ya, dalam meditasi kan diajari untuk pasrah. Makanya ada sabda kepasrahan. Dalam meditasi itu kita, apa sih yang diomongin? Bukan menyebutkan daftar permintaan, tapi menyatakan bahwa Gusti, saya berterima kasih. Saya pasrah. Biarlah terjadi apa yang harus terjadi. Biarlah terjadi apapun yang sesuai dengan kehendak-Mu, rancangan agung-Mu. Aku terima, aku pasrah. Kepasrahan itu menciptakan keberanian dalam menghadapi masa depan. Kepasrahan itu membuat kita tidak lagi takut akan masa depan, tidak lagi cemas akan apa yang terjadi. Ya. Jadi, buat Pak Paulinus dan buat teman-teman lain yang punya masalah serupa, solusinya adalah ya memang harus mengendalikan pikirannya sendiri. Dan kemudian banyak mempraktekkan meditasi yang membawa Anda tenggelam di dalam momen kekinian, punya rasa syukur dan punya sikap yang pasrah. Gini ya, saya ingat betul kok, zaman dulu juga saya sering punya ketakutan-ketakutan yang tidak jelas gitu ya, terutama soal finansial. Karena kan memang ketika kita lagi nggak sibuk nih ya, tiba-tiba kan pikiran bisa melayang ke masa depan. Tiba-tiba keinget, waduh cicilan motor tanggal sekian, cicilan rumah tanggal sekian, ndase mumet ya, gitu. Nah, tanpa meditasi, kita akan hanyut dengan emosi yang muncul ketika kita membayangkan masa depan yang kita pikir penuh dengan tantangan itu. Apalagi kalau kemudian hari ini kita belum megang uang, sementara besok sudah jelas harus mengeluarkan uang sekian untuk apapun juga. Tambah tuh, waduh kalau besok saya nggak dapat duit segitu gimana ceritanya?
Udah kebayang nanti yang kejadian akan begini, begini, begini. Itu belum kejadian. Tapi bayangan sudah membuat kita ketakutan nggak jelas. Ya. Dulu yang biasa saya lakukan adalah memang bermeditasi. Saya akan menjalankan sebuah teknik di mana saya menjadi sadar penuh bahwa saat ini ya dimanapun saya berada ada anugerah yang nyata dari Tuhan yang Maha Esa. Jadi alih-alih mengeluhkan segala masalah, saya berterima kasih. Ya. Kemudian masuk ke proses di mana saya mencoba untuk mempurifikasi diri, minta pengampunan atas segala dosa. Membereskan luka batin dengan memberikan pemaafan pada siapapun yang kita anggap telah membawa luka dalam hidup kita. Menyatakan bahwa kita menerima apa yang terjadi, berterima kasih atas semua peristiwa walaupun itu penuh dengan kepahitan. Sadar bahwa kepahitan itu membawa kepada pengembangan jiwa. Ya. Makanya kalau teman-teman sudah pernah belajar ke saya sejak tahun 2017-2018, ada tuh panduan meditasi yang kayak begitu itu. Ya, walaupun itu kata Mbak Ai suaranya cempreng katanya zaman dulu itu. Makanya itu udah ditutup aja, jangan itu masa lalu katanya. Jangan dibuka-buka lagi, itu masa lalu. Ya, terlalu feminin zaman dulu itu suaranya. Ya, gitu. Nah, tapi itu saya praktekkan dan ketika saya tuntas menjalankan meditasi seperti itu, satu jelas saya ketemu yang namanya rasa damai yang datang dari kepasrahan, membuat saya terasa punya satu energi untuk menghadapi masa depan apapun yang terjadi. Bahkan terasa mantap bahwa solusi pasti datang. Kalau sekarang nggak punya duit itu pasti datang dengan cara yang kadang-kadang nggak saya bisa pikirkan. Dan biasanya kejadian. Ya, gitu. Jadi kepasrahan total, ya, yang kemudian juga beriringan dengan pemurnian diri sebisa kita, itu akan mendatangkan pertolongan Tuhan. Ya, itu. Begitu Pak Paulinus. Ya. Gitu. Nah, itu solusi dari saya. Soal kemudian Anda nanti praktek atau tidak, kan itu urusan Anda. Nah, kebanyakan itu maunya kalau bisa ya nggak usah pakai meditasi kayak gitu Pak, yang penting beres aja. Oh, tapu gundule kalau yang gitu ya. Gitu. Banyak orang itu pengennya itu disebul. Pak Setio tolong berkati saya supaya masalah saya selesai. Oh, enak aja. Nggak bisa ya. Saya ini guru meditasi, bukan dukun yang akan memberi Anda solusi instan. Saya mengajarkan kepada Anda hukum kosmik yang jelas. Kenapa masalah datang? Ya, masalah datang itu kaitannya pasti dengan rajutan karma Anda sendiri. Karma Anda itu dibentuk dari cara berpikir Anda, berkata, bertindak. Maka kalau mau memperbaiki keadaan, memperbaiki nasib, maka ya Anda harus bekerja. Anda harus melakukan segala sesuatu sesuai dengan arahan yang saya berikan. Nggak bisa otomatis masalah selesai. Begitu ya. Persaudaraan Matahari, Fraternity of Pure Light.